Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisina, NRP 052117405x87 akan menjelaskan mengapa persona itu penting dalam merancang UX. Yang pertama, persona itu merupakan salah satu elemen dasar dari user experience yang sangat penting. Kenapa penting? Karena kita membuat suatu tampilan aplikasi itu yang menggunakan itu adalah user. Nah, di sini kita mencari tahu bagaimana user itu bisa nyaman dengan aplikasi tersebut. Lalu, untuk menjawab pertanyaan untuk siapa kita mendesain produk ini, dalam hal ini mendesain aplikasi. Nah, manfaat dari persona itu sendiri merupakan beberapa keuntungan dari kita membangun persona sendiri itu adalah yang pertama, membangun empati. Dengan menggunakan persona, desainer akan lebih mudah terbantu untuk memahami empati pada user yang akan memakai produk kita atau aplikasi kita. Dengan menggunakan persona, seorang desainer dapat melakukan hal-hal seperti mendapatkan perspektif yang mirip dengan user dan mengenali untuk apa mereka mendesain sebuah produk tersebut atau aplikasi tersebut. Mendapatkan perspektif yang mirip pada user. Hal ini persona bisa membantu desainer untuk keluar dari pemikirannya sendiri dan memahami bahwa orang lain memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda. Dengan berpikir tentang kebutuhan dari persona fiksi, desainer mungkin dapat lebih baik mengerti apa yang dibutuhkan oleh user sungguhan, bukan hanya sekedar menebak. Lalu mengenali untuk siapa mereka mendesain sebuah produk. Semakin sering desainer menggunakan persona dan mereka menganggap persona fiksi itu adalah user sungguhan, maka desainer akan lebih mempertimbangkan persona tersebut dalam setiap keputusan desain yang mereka ambil demi membuat produk atau aplikasi terbaik untuk user. Jadi, dalam hal ini persona mampu membangun empati dari perancang aplikasi kepada user. Dengan berpikir tentang kebutuhan dari persona itu sendiri, desainer dapat membayangkan apa yang mungkin benar-benar dibutuhkan oleh user. Lalu menyediakan arah untuk membuat keputusan desain. Persona membantu UX designer untuk memfokuskan strategi dalam pengembangan aplikasinya. Persona juga dapat membantu menghindari perancang UX desain untuk melakukan hal-hal berikut ini, seperti mendesain dengan ego pribadi. Hal ini seringkali terjadi saat desainer mendesain seakan-akan mereka sedang membuat aplikasi untuk diri mereka sendiri, padahal target utamanya jauh berbeda dengan apa yang user inginkan. Lalu yang kedua, elastic user. Elastic user itu adalah user umum yang mengartikan hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Mendesain untuk seorang elastic user terjadi ketika pengambilan keputusan dibuat oleh stakeholder yang berbeda yang mungkin mengartikan kata user menurut persepsi mereka sendiri tanpa berdasarkan data riset. Jadi, mungkin benar bila persona dapat membantu desainer memprioritaskan fitur dalam pengembangan sebuah aplikasi. Tetapi kita tidak bisa menggunakan persona sebagai alat untuk melakukan prioritasisasi. Karena tujuan dari persona itu sendiri adalah untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh user. Lalu yang ketiga, persona itu manfaat dari persona sendiri itu dapat mengkomunikasikan hasil user research. Kebanyakan UX designer bekerja pada bidang ilmu yang berbeda dengan keahlian, pengalaman, dan sudut pandang yang berbeda pula. Meskipun berbeda, tim harus sepakat untuk setiap pengambilan keputusan desain. Di sini peran persona. Persona dapat merangkum hampir semua informasi penting tentang user yang dapat dipahami oleh semua anggota tim dan stakeholder. Jadi kesimpulannya, apakah persona itu penting? Persona itu penting, tapi kembali lagi harus dibarengi dengan user research secara berkala.
uh, meski user research kebanyakan UX designer melakukan persona itu jarang-jarang, hanya satu kali melakukan persona. Padahal sekalipun user research pernah dilakukan di awal waktu untuk menentukan persona, tapi menurut saya itu tidaklah cukup. User research harus dilakukan secara konsisten dan secara berkala, karena yang lebih memahami apa saja kebutuhan user itu adalah user itu sendiri, bukan kita sebagai UX designer. Halo, nama saya Ande Karabani dari TPPC kelompok 1 dengan NRP 052117405 kali 99. Nah, jadi apa itu peran persona dalam perancangan? Jadi persona ini berguna untuk membuat sebuah karakter yang memiliki sifat dan juga ya karakteristik agar UX designer ini dapat relate kepada persona tersebut, dan dengan itu mereka bisa membuat UX sesuai dengan persona tersebut. Jadi biasanya itu UX designer ini membuat persona dengan gambaran yang umum dan dengan perspektif dari developernya itu. Jadi ketika mereka membuat UX tersebut dan dicoba oleh user aslinya, mereka tidak menyukainya. Jadi dengan persona ini, desainer bisa relate kepada user tersebut. Nah, ini contoh simple. Jadi, seandainya kita membuat sebuah tanda kutip persona dengan info yang general, seperti misalnya user ini berumur 42 tahun. Dia itu bekerja sebagai office worker, terus juga gajinya itu kurang lebih 8 juta per bulan, dan keinginannya itu adalah informasi mengenai tempat-tempat wisata, dan kesusahannya itu informasinya terlalu banyak. Ya, informasi tersebut sini ya gampang dilihat gitu, kita bisa mengetahui oh keinginannya ini, kesusahannya ini. Tapi sebagai persona, desainer ini, UX designer ini tidak bisa relate kepada user bila informasinya hanya seperti ini. Ini terlalu baku dan kurang relatable. Persona ini perlu believable atau relatable, dua-duanya dan relatable, bisa dalam bentuk cerita agar mempermudah pembuatan persona tersebut agar lebih relatable, dan cerita ini harus memiliki kebutuhan dan pain point, kesulitan dari si user tersebut. Kebutuhan ini bukan kebutuhan fitur dari aplikasinya, melainkan kebutuhan dari si usernya ini itu apa? Apakah usernya ini menginginkan suatu makanan atau suatu hal. Nah, terus juga persona ini memiliki suatu interaksi bisnis atau business interaction yang sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Misalkan ini aplikasi tentang tempat wisata atau semacamnya, berarti ada hubungannya dengan tempat-tempat wisata atau informasi lainnya. Nih, ada contoh singkat di bawahnya. Misalkan contoh persona ini adalah Dian ini merupakan sebuah saleswoman berumur 42 tahun yang memiliki dua anak, yang satunya kuliah, dan satunya lagi masih SMP. Ibu Dian ini bekerja banting tulang, pergi ke tempat jauh-jauh dengan hanya motor saja agar dapat menafkahi keluarganya, karena dia ini single parent. Setiap ada waktu untuk berlibur, Ibu Dian ini selalu planning dengan sendirinya untuk berlibur bersama dengan anak-anaknya. Kali ini Ibu Dian ingin berlibur ke Surabaya. Nah, Ibu Dian ini sudah memesan tiket untuk ke Surabaya, tapi belum tahu saat di Surabaya itu ia ingin mengapain. Nah, ketika dia menggoogle tempat populer di Surabaya, nah, Google ini menunjukkan banyak-banyak situs yang memberikan informasi mengenai berbagai macam tempat wisata yang ada di Surabaya. Ibu Dian ini kewalahan, terlalu banyak informasi yang untuk ditangkapi, akhirnya ia bingung ingin melakukan apa ketika sampai di Surabaya. Nah, dengan deskripsi yang singkat itu, kita bisa mengetahui kebutuhan dan kesulitan yang dimiliki oleh Ibu Dian. Nah,
Tidak hanya itu, tapi Ibu Dian ini memiliki beberapa karakteristik yang kita bisa dapati. Dia itu merupakan ibu yang bekerja keras, terus dia itu sangat letih, akhirnya ingin berlibur dan bersantai gitu. Nah, jadi dari singkat cerita itu, UX designer ini bisa relate dengan Ibu Dian ini. Oh, Ibu Dian kesulitan dengan ini. Oke, berarti kita memberikan solusi ini agar Ibu Dian tidak kesulitan lagi dalam kegiatannya gitu. Nah, singkat cerita, jadi apa itu peran persona dalam perancangan? Nah, jadi persona ini memberikan gambaran yang relatable dan juga believable dari persona karakteristik app tersebut. Nah, kemudian dari persona ini gambarkan keinginan dan kesulitan dari si persona ini, seperti contoh tadi. Atau ada satu contoh lagi, bila ingin baca, silahkan. Ini buku dari David Platt dengan nama The Joy of UX. Jadi singkat cerita, si Robert ini ingin implementasikan cloud di sistemnya, tapi ia tidak tahu apakah mengimplementasikannya itu merupakan pilihan yang tepat. Nah, dari uh, Chief Architect ini membaca kayak cerita persona ini, terus dia menyimpulkan, oke, si Robert ini mengambil risiko yang sangat besar dengan mengimplementasikan cloud. Dia takut dengan mengimplementasikan ini malah menimbulkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikan banyak masalah. Oke, oleh karena itu si Chief Architect ini menyimpulkan, oke, kita perlu membuat si Robert ini yakin dan nyaman dengan menggunakan membuat pilihan ini. Oke, berarti kita mungkin bisa memberikan promosi, mungkin mempromosi diskon dengan implementasi cloud ini, dengan konsultasi cloud ini, lalu kita memberikan juga planning, kita memberikan monitoring gitu, kayak konsultan ini memonitoring dari awal hingga akhir, dan juga pada tahap penggunaan ya, pada masa-masa aktifnya dia juga monitoring dan juga controlling saat implementasi cloud ini. Intinya si Chief Architect ini ingin membuat Robert nyaman dengan pilihannya mengimplementasi cloud. Nah, dari cerita ini Chief Architect mengerti banget kesulitan, keluh kesah si Robert ini gitu. Nah, jadi itu peran persona dalam perancangan. Dengan persona yang relatable dan memiliki needs dan pain points, desainer bisa menentukan kesulitan yang dimiliki persona tersebut dan membuat solusi dengan menyesuaikan personality si user tersebut. Seperti tadi, dia itu tidak nyaman mengimplementasikan cloud, berarti tugasnya Chief Architect ini dia ingin membuat si Robert ini lebih nyaman dengan pilihannya mengimplementasi cloud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatul Zahra, NRP 0521174 1100000060 dari kelas DPPC. Di sini saya akan menjawab salah satu struktur dari pentingnya UX design. Bagaimana persona yang bisa secara efektif membantu perancangan UX? Apakah itu benar? Lalu, apa contohnya? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apakah benar persona itu dapat secara efektif membantu dalam proses perancangan UX design? Di sini ada beberapa alasan. Untuk alasan yang pertama adalah, personas give stakeholders an opportunity to discuss critical features of a redesign. Jadi di sini ini akan membantu saat kita memiliki banyak stakeholder dengan berbagai gagasan tentang apa yang perlu dikembangkan terlebih dahulu. Jadi, adanya persona ini, kita akan memberikan contoh bahwa user itu butuhnya ini. Jadi kita
tidak perlu bingung mendengarkan gagasan-gagasan dari semua stakeholder. Misalkan stakeholder A menginginkan ini dulu yang diredesign, stakeholder B ini dulu yang diredesign. Nah, itu dapat meminimalisir debat atau hal-hal yang seperti itu dengan cara kita melihat persona. Jadi, dilihatnya apa? Mengungkapkan frustration dan titik rasa sakit yang akan membantu memperjelas prioritas pengguna aktual di atas daftar keinginan pribadi dari para pemangku kepentingan. Jadi kita yang pertama itu yang dilihat adalah penggunanya. Jadi berdasar perspektif pengguna, bukan berdasar perspektif stakeholder. Selanjutnya, they help team members share a consistent understanding of the user group. Nah, persona mengambil data dan membuat cerita lebih menarik dan menyenangkan, sehingga membuatnya lebih mudah diingat dan dipertimbangkan ketika tim bekerja menuju solusi bersama. Nah, jika kita menggunakan persona atau menggunakan story dari pengguna kita, maka kita akan lebih mengerti apa yang harus kita kerjakan. Kita lebih mengerti dan juga mudah mengingat. Ini fungsi dari menggunakan persona. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata persona itu, ternyata pengguna itu membutuhkan ini karena alasan masalah ini. Ini membuat kita semakin yakin bahwa, oh berarti inilah masalahnya. Jadi itu menjadi mudah untuk diingat tentang masalahnya apa, lalu kita harus membuat solusi apa. Selanjutnya, personas help designers develop informed wireframes and site architecture. Nah, karena persona itu berasal dari pengguna aslinya, maka persona itu fokus pada kebutuhan pengguna, sehingga tim desainer dapat menelusuri skenario dan menentukan penempatan konten yang optimal untuk secara spesifik mendukung tujuan produk. Nah, ini penting untuk keberhasilan situs web atau aplikasi dan akan menghemat ribuan dolar klien Anda dan atau jam kerja pengerjaan redesign saat telah di-launch. Nah, dengan adanya persona ini, kita bisa langsung fokus pada skenario dan konten yang akan dimasukkan untuk mendukung tujuan produk. Jadi, dengan adanya persona ini, kita dapat secara langsung mengetahui, oh, ternyata pengguna ini membutuhkan fitur ini. Dan fitur ini sebaiknya diletakkan di mana menggunakan logo apa. Ini yang akan membuat tim itu lebih mudah untuk membuat UX design. Selanjutnya adalah personas provide a face to the user story, creating more empathy and understanding about the person using the product. Nah, karena persona ini kita ambil dari grup yang benar-benar cocok dengan calon pengguna aplikasi kita, maka kita dapat mengetahui dengan cermat bahwa apa yang calon pengguna ini butuhkan. Nah, gunanya apa? Ini mencegah perancangan dan pengembangan untuk menerapkan model mental mereka sendiri pada desain produk yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Jadi dengan menggunakan personas ini, kita dapat mengetahui sifat-sifat serta habit dari calon pengguna aplikasi kita, sehingga kita bisa lebih empati dan understand
apa yang calon pengguna akan gunakan dengan aplikasi kita. Selanjutnya adalah dulu asalnya dari mana? Kenapa bisa menggunakan persona sebagai salah satu cara yang paling efektif dalam membuat UX design? Nah, ini diprakarsai dulu saat ada Alan Cooper. Dia seorang software design. Dia membuat konsep user persona. Nah, pada tahun 1983 dia mencoba untuk membuat prototipe dari persona yang sekarang itu menjadi informal interviews 7-8 user. Jadi dia itu, Alan Cooper itu membuat prototipe dengan menginterview 7-8 user. Dan pada tahun 95 dia mulai mengeneralisasi user, siapa yang akan menggunakan atau memakai software tersebut. Nah, teknik ini ternyata mulai populer untuk online bisnis dan teknologi community. Sehingga di dalam bukunya dia menulis pada tahun 99, Inmates are running the asylum. Di buku ini, Cooper itu menjelaskan karakteristik umum dan bagaimana penggunaan serta best practice dalam membuat persona. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana persona yang tidak membantu dan ini menjadi maskot yang tak berarti sepi sendiri atau salah kaprah. Untuk masalah ini kita menggunakan apa yang namanya persona inspired segment, di mana langkah ini adalah langkah untuk membuat segmen berbasis persona di alat analisis kita untuk menentukan karakteristik persona apa saja yang akan disertakan dalam filter segmen. Saat membaca detail persona dan setiap cerita pengguna yang menyertainya, kita harus memisahkan karakteristik yang mewakili kelompok pengguna tertentu tersebut dari yang ditambahkan hanya untuk meminjamkan kebenaran. Jadi kita tidak boleh mencampuri apa yang sudah didapatkan dengan hal-hal yang kita tambahkan untuk memvalidasi asumsi kita bahwa sebenarnya kelompok persona ini itu akan masuk ke asumsi yang kita inginkan. Jadi hal-hal seperti itu harus dikesampingkan. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan persona, pengelompokan persona, ada beberapa hal yang diperhatikan, diantaranya yaitu demografi, tentang usia dan atau jenis kelamin, lokasi geografis, negara, wilayah, perkotaan, pinggiran kota tertentu dan sebagainya, perangkat dan atau browser, pengunjung baru versus pengunjung yang kembali, pengguna yang masuk versus yang tidak masuk atau tidak memiliki akun, sumber datang dari email, bisa mencari jejaring sosial tertentu atau sekumpulan situs pengarah, apakah pengunjung telah mencari kata kunci atau istilah bermerek atau tidak bermerek, apakah pengunjung telah mencari elemen tertentu, misalnya mengunjungi halaman detail produk, mengunjungi bagian layanan pelanggan, atau mendarat di bagian konten yang ditunjukkan untuk profesional perdagangan atau pemilik grosir. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan bagaimana persona yang mengatasi persona yang tidak representatif. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hidayat Rapli dari jurusan Sistem Informasi NRP 052 1174015.
Saya dari kelas BPC. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan dari user. Dalam mengembangkan suatu produk, kita melakukan need gathering pada permasalahan yang biasanya user center. Biasanya kita mengambil needs dan kebutuhan dan keinginan dari user tersebut, lalu kita memilih kebutuhan yang berdampak atau yang memiliki impact yang besar pada company, produk, dan brand kita yang sedang kita kembangkan. Biasanya desain produk lebih spesifik. Kita mendesain produk lebih ke spesifik insight. Nah, bagaimana cara membedakan antara kebutuhan dan keinginan dari user tersebut? Di sini seorang researcher memerlukan skill yang mumpuni untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan dari user tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu menggunakan metode 3 dimension of needs dari Durkheim. Nah, menurut beliau, basic human behavior terbagi atas 3 dimensi, yaitu analytical, yaitu yang related to mind, lalu emotional, related to feeling and or spirituality, lalu physical, related to body. Semua orang membutuhkan 3 bagian dari kebutuhan ini dalam hidupnya. Nah, lalu skill dan pengalaman dari researcher sendiri yang harus membedakan antara 3 kebutuhan ini dan memilih bagian mana yang harus diimplementasikan ke dalam produk. Dan paling tadi harus didukung dengan teknik komunikasi yang baik oleh dari researcher tadi, bisa dengan menggunakan teknik probing, itu salah satu teknik komunikasi. Nah, penjelasan dari 3 dimensi tersebut, yang pertama itu analytically. Nah, di sini Durkheim menyontohkan analytically rewarding itu misalnya seperti bermain game puzzle. Saat kita bermain puzzle dan kita menyelesaikan kotak-kotak yang ada di puzzle, aktivitas tersebut membuat kita solitary as opposed in social nature and lend ourselves to the daily routine otherwise repetitive behavior. Nah, dengan memahami kebutuhan ini, kita dapat mendapatkan kebutuhan yang sangat valuable untuk desain kita. Yang kedua itu emotionally rewarding activities. Contohnya itu bisa social introspective di dalam nature, lalu focusing pada task, accomplishing a specific goal seperti fokus pada komunikasi, personal expression, dan internal exploration. Outcome dari yang emotional rewarding ini biasanya mempengaruhi emosional dari user saat menggunakan produk yang sedang kita kembangkan. Yang terakhir itu physically rewarding activities. Dimensi ini biasanya bersifat sosial dalam perspektif tertentu dan bisa menjadi kualitas. Nah, di dalam kultur atau budaya sekarang, misalnya di Amerika, physical dimension ini biasanya sangat dicari-cari dan dibutuhkan. Selain pada software, physical needs juga adalah cara termudah untuk desainer untuk bertemu dan memberikan tactile nature of interaction that people have with physical product.